Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ittaqullah, mahasiswa semester 6 Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Pembelajaran Fikih yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Ibu Amelina Robbani Azra MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa penting menyesuaikan materi fikih dengan tingkat usia dan psikologi peserta didik. Pendidikan fikih merupakan bagian integral dalam pembentukan karakter, akhlak, dan pemahaman keagamaan peserta didik. Namun, dalam proses pembelajarannya, penting bagi guru untuk menyesuaikan materi fikih yang disampaikan dengan tingkat usia dan kondisi psikologi peserta didik. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan efektif, komunikatif, dan mampu membentuk kepribadian Islami secara bertahap dan sesuai harapan atau sesuai yang ditargetkan. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai mengapa penting menyesuaikan materi fikih yang akan disampaikan dengan tingkat usia dan kondisi psikologi. Pembahasan pertama yaitu pentingnya menyesuaikan materi fikih berdasarkan usia peserta didik. Setiap jenjang usia memiliki karakteristik perkembangan kognitif dan sosial yang berbeda. Menurut teori perkembangan Piaget, usia 7-11 tahun anak-anak berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka memahami konsep dengan bantuan benda nyata atau dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, pada jenjang ini anak-anak bisa diberikan materi atau disajikan materi fikih yang dasar. Misalnya praktik gerakan sholat, praktik bersuci seperti berwudu, bertayamum, atau penerapan adab-adab keseharian anak-anak. Kemudian jenjang yang kedua yaitu usia remaja. Di usia 12 tahun ke atas atau pada masa SMP dan SMA. Pada masa ini anak-anak berada pada tahap operasional formal, yang dimana mereka sudah bisa atau sudah mulai berpikir secara abstrak dan mampu memahami konsep hukum Islam yang lebih kompleks. Nah, pada tahap ini bisa disajikan materi fikih yang lebih mendalam seperti fikih muamalah, hukum zakat, puasa, dan juga perbedaan pendapat ulama dalam fikih. Nah, kemudian yang kedua yaitu pentingnya penyesuaian materi fikih berdasarkan psikologis peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan psikologi yang berbeda-beda dan harus diperhatikan. Misalnya rasa ingin tahu, rasa aman, dan kebutuhan untuk dihargai. Nah, dalam konteks ini, materi fikih perlu disajikan pertama dengan metode atau pendekatan yang humanis, tidak menghakimi. Maksudnya, guru menyampaikan hukum fikih tidak hanya secara kaku atau kasar, namun sebaliknya guru menyampaikan materi fikih dengan secara lembut dan tidak langsung menyalahkan jika ada murid atau siswa yang belum paham atau salah dalam praktik ibadah. Kemudian cara penyampaian yang kedua yaitu disesuaikan dengan latar belakang sosial budaya peserta didik. Maksudnya yaitu peserta didik berasal dari lingkungan, keluarga, dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
materi fikih harus disampaikan dengan cara tidak bertentangan langsung dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka miliki, agar pembelajaran fikih atau materi fikih yang disampaikan tidak mengalami penolakan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu disampaikan dengan menggunakan metode yang bervariasi. Nah, maksudnya guru tidak hanya menyampaikan materi dengan metode ceramah saja, tapi juga bisa menggunakan metode yang lebih kreatif dan aktif. Misalnya bermain peran atau drama untuk menjelaskan simulasi fikih muamalah atau fikih jual beli. Kemudian bisa juga dengan diskusi kelompok untuk membahas perbedaan pendapat para ulama terhadap fikih. Kemudian bisa juga dengan praktik ibadah langsung untuk penerapan fikih sholat atau juga penerapan praktik wudhu dan bertayamum. Nah, kemudian ada juga tujuan dari penyesuaian materi fikih ini. Pertama, agar materi mudah dipahami dan diingat. Jika materi fikih yang disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologi peserta didik, maka materi akan lebih dicerna dan mudah diingat. Contohnya, anak-anak lebih mudah memahami sesuatu dengan melalui cerita, lagu, gambar, atau praktik secara langsung. Seperti tadi, praktik sholat, kemudian praktik bersuci, berwudu, dan bertayamum. Kemudian yang kedua yaitu membentuk karakter Islami sejak dini secara bertahap. Nah, jika penyesuaian materi fikih dilakukan, maka akan ada tahapan-tahapan terhadap materi yang akan diberikan. Nah, nanti akan disampaikan bahwa pendidikan fikih bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang pembentukan karakter Islami, seperti bersikap jujur, disiplin, dan rasa bertanggung jawab. Maka perlu penyesuaian terhadap pembelajaran atau materi yang akan disampaikan sehingga nilai-nilai itu bisa masuk secara perlahan dan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya menghindari kebingungan dan kesalahan praktik ibadah. Nah, jika materi pembelajaran fikih terlalu berat, kemudian terlalu cepat untuk diajarkan, maka siswa bisa bingung dan bisa salah dalam penerapannya. Maka perlu penyesuaian terhadap materi fikih berdasarkan usia dan psikologi supaya siswa tidak bingung dan siswa juga tidak mengalami kekeliruan atau bingung dalam penerapan ibadahnya. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap hukum Islam, bukan rasa terpaksa. Nah, pada pembelajaran fikih atau pendidikan fikih perlu juga metode pengajaran yang bervariasi, tidak hanya menggunakan ceramah. Ya, bisa menggunakan metode yang lebih kreatif dan juga aktif, supaya pembelajaran tidak monoton dan pelajarannya lebih menyenangkan, agar siswa merasa bahwa pembelajaran fikih itu tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti sekaku yang mereka pikirkan, sehingga tidak ada pemaksaan terhadap murid untuk pembelajaran fikih karena mereka sudah tertarik sendiri dengan pembelajaran fikih dikarenakan pembelajaran fikih disampaikan dengan metode yang menyenangkan. Nah, berdasarkan penyampaian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menyesuaikan materi fikih berdasarkan tingkat usia dan kondisi psikologi peserta didik merupakan langkah yang penting dalam pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan relevan, tetapi juga
menciptakan pemahaman agama yang lebih mendalam, bertahap, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Barakallahu fikum. Syukron. Jazakumullahu khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.